Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video channel saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku Marine Pollution tentang kekhawatiran yang muncul dan bioakumulasi biomagnifikasi. Yang pertama di sini ada efek toksik pada kehidupan organisme laut, yang dimana berbagai kontaminan seperti logam berat, pestisida, senyawa organik mempengaruhi organisme laut secara individu, populasi, dan ekosistem. Efek fisiologis, perilaku, reproduksi, dan adaptasi akibat paparan toksik jangka panjang. Yang pertama itu topiknya tuh kita membahas tentang efek pada perkembangan individu. Yang kedua ada gangguan hormonal seperti endokrin. Yang ketiga ada perubahan perilaku dan fisiologis. Dan yang keempat ada efek terhadap populasi dan komunitas. Dan yang terakhir ada adaptasi dan evolusi. Dampak toksik dari perkembangan dan gangguan endokrin. Yang pertama, efek perkembangan tahap paling rentan, yaitu tahap awal kehidupan embrio, larva, benih ikan sangat rentan terhadap bahan kimia beracun seperti multimerkuri, timbal, dan kadmium. Dampaknya keterlambatan perkembangan deformasi tubuh, gangguan penetasan telur, dan kematian embrio. Larva yang tumbuh memiliki penurunan drastis pada kelangsungan hidup populasi. Yang kedua di sini ada gangguan hormonal seperti endokrin. Penyebabnya yaitu bahan kimia sintesis seperti DDT, PCB, dan dioksid. Dan logam berat dapat meniru atau menghambat hormon alami. Contoh kasusnya itu seperti imposek pada siput betina akibat tributilin atau TBT dari cat kapal. Menyebabkan betina mengembangkan alat kelamin jantan dan gagal bertelur. Penipisan kulit telur pada burung predator atau elang laut karena paparan DDT. Selanjutnya ada perubahan perilaku dan dampak ekosistem. Perubahan perilaku dan fisiologis contohnya seperti ikan kehilangan kemampuan penciuman karena tembaga CU, penting untuk navigasi dan kawin. Siput laut pasif dan kehilangan naluri makan. Efek jangka panjangnya yaitu menurunkan kemampuan menangkap mangsa, melarikan diri dari predator, atau migrasi yang menyebabkan penurunan populasi. Yang kedua ada efek pada populasi dan komunitas. Fenomenanya seperti populasi sensitif berkurang, gagal berkembang biak, mortalitas meningkat. Perubahan komunitasnya seperti spesies toleran polutan akan mendominasi atau mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan. Dan yang ketiga di sini ada quality triad oleh Peter Chapman. Pendekatan untuk mengukur dampak pencemaran sedimen dengan menilai. Yang pertama ada konsentrasi kontaminan, yang kedua ada toksisitas sedimen, uji biologis, dan yang ketiga ada struktur komunitas bentik. Masuk ke pembahasan adaptasi biologis dan pertahanan diri. Di sini ada mekanisme detoksifikasi kimia, yang dimana organik, enzim, citokrom memecah bahan organik seperti pestisida dan PCB menjadi senyawa yang lebih mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada pengikatan logam berat. Logamnya seperti Hg, Cd, Pb, dan Cu diikat oleh protein khusus B-mama metallothionin untuk menonaktifkan toksisitas di dalam sel. Logam yang terikat dapat berpindah ke rantai makanan biomagnifikasi ketika predator memakan hewan tersebut. Yang terakhir ada protein stres, yang dimana head shock proteins dihasilkan saat kondisi ekstrim suhu kekurangan oksigen, bahan kimia untuk menstabilkan struktur sel dan melindungi enzim penting. Selanjutnya masuk ke pembahasan evolusi toleran dan keamanan pangan laut. Adaptasi dan evolusi toleran. Populasi yang terpapar lama dapat mengalami adaptasi genetik menjadi lebih tahan terhadap bahan kimia. Contohnya seperti ikan killifish di perairan tercemar. PCB berevolusi dan mampu hidup pada kadar polutan yang mematikan bagi spesies lain. Adaptasi ini dapat berdampak negatif jangka panjang seperti penurunan keanekaragaman genetik. Yang kedua ada dampak bagi manusia atau keamanan pangan. Akumulasi MHG, senyawa multimerkuri, terakumulasi di ikan besar seperti tuna dan hiu dan menyebabkan gangguan saraf pada manusia, terutama janin dan anak-anak. Regulasi VDA atau AS dan Uni Eropa memiliki pedoman konsumsi ketat bagi wanita hamil untuk membatasi makanan ikan tertentu. Selanjutnya ada teknologi pemulihan lingkungan. Di sini ada dua, fitoremediasi dan bioremediasi.
yang dimana fitoremediasi ini definisinya penggunaan tanaman contohnya seperti Spartina, Altemellifera, Phragmites australis untuk menyerap dan menstabilkan logam di sedimen. Peran tanamannya yaitu untuk mencegah polutan menyebar ke laut. Hutan bakau juga berperan penting sebagai penyaring alami logam berat di pesisir tropis. Yang kedua ada bioremediasi, definisinya itu yaitu penggunaan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk memecah atau menyerap polutan. Aplikasi yang digunakan yaitu mikroba tertentu mampu mengubah logam beracun seperti merkuri menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Dapat dilakukan situ di lokasi atau ex situ setelah diambil. Dan terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kedua bab ini, yang pertama yaitu bab 7 tentang kekhawatiran yang muncul itu dia menyoroti efek destruktif pencemar terhadap kehidupan laut. Dan untuk yang bab 8 ini dia tuh lebih membahas mekanisme pertahanan alami dan bioteknologi untuk bertahan dan memulihkan lingkungan. Nah, meskipun laut memiliki kemampuan pulih alami, aktivitas manusia yang terus-menerus membuang polutan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan kesehatan manusia. Baiklah, terima kasih, sekian materi dari saya. Mari jaga kelestarian pesisir dan laut kita. Terima kasih.